Susima terkejut melihat Mahamadya masih hidup. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mahamadya mengatakan, "Mungkin Tuhan membuatku hidup untuk melakukan tugas terakhirku. Aku bersumpah untuk membantumu mendapatkan tahta. Disinilah waktunya." Susima tersenyum. "Aku sudah menjadi raja sekarang. Aku tidak membutuhkanmu atau bantuanmu. Pergilah." Mahamadya mengatakan, "Kau akan membutuhkan aku, sehingga kau tetap menjadi raja. Aku punya informasi bahwa Asoka merencanakan akan menyerangmu. Semua warga mendukung dia. Kau tahu dia bisa kembali kapan saja. Aku akan menyarankanmu untuk tidak membiarkan dia mendekatimu. Kau harus benar-benar mengejutkannya dengan pergi ke sana. Membunuhlah dia dengan melemparkan tombak ke arahnya. Kau dapat memerintah Magadha setelah Asoka meninggal." Susima tampak berpikir. Acarya Radagupta bertanya pada Asoka, "Apa yang kau pikirkan?" Asoka mengatakan, "Ibu selalu memberitahuku pelajaran tentang tugas. Lakukan apapun yang dapat kau lakukan. Dewa akan memberikan hasil." Mereka mendengar suara kaki kuda. Susima dan pasukannya melihat Asoka. Asoka mengatakan, "Hanya kau dan aku sekarang. Ini adalah waktu untuk memutuskan mana salah satu dari kita akan tetap hidup." Mahamadya mengamati mereka dari balik pohon. Susima turun dari kudanya dan mengeluarkan tombaknya. Dia melemparkannya ke Asoka dengan kekuatan penuh. Asoka jatuh terkena tombak. Ternyata itu hanyalah patung. Asoka menarik perhatiannya. "Aku di sini, Susima. Kau mencoba untuk membunuh patungku. Aku masih hidup, menunggu untuk bertarung denganmu." Susima mengatakan, "Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memberikan kematian yang lebih menyakitkan daripada ibumu. Kebenaran yang akan aku beritahu padamu sekarang akan lebih menarik daripada membunuhmu. Bukan Syama, tetapi aku yang membunuh ibumu. Kau tidak bisa menyelamatkannya dan juga tanah airmu." Asoka dan Susima sama-sama berlari mendekat dengan marah. Asoka berhenti saat menyadari Susima mengambil lompatan besar. Ia jatuh di lubang yang dalam yang khusus digali baginya. Itu diisi dengan api dan pecahan. Asoka mengingat kematian gurunya, penghinaan pada ibunya, dan bagaimana ia terus dihina oleh Susima. Susima meminta Asoka untuk langsung membunuhnya. "Kasihanilah aku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku." Asoka mengatakan, "Kau kakakku. Aku akan mendukungmu, mencintaimu, dan menghormatimu, jika kau pantas mendapatkannya. Aku tidak pernah menginginkan tahta. Aku adalah seorang pelayan, yang ingin melayani orang. Kau memaksaku berubah menjadi Chan. Aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan. Tidak pengampunan atau rasa kasihan." Susima menghembuskan nafas terakhirnya. Sebuah ledakan kecil terjadi saat Susima jatuh ke lubang. Semua orang bersorak untuk Raja Asoka. Semua orang melakukan upacara terakhir untuk anggota keluarga. Asoka berpikir tentang Susima, ayah dan ibunya. Dia memeluk Fit yang menangis. Devi dan Kaurvaki melihat dari lantai atas. Acarya Radagupta menyarankan Asoka untuk kembali. Devi membantu Asoka bersiap dan melakukan artinya. Kaurvaki berdiri di sana. Asoka datang ke kamar Acarya Chanakya dan menyentuh sandalnya untuk memberi hormat. Dia menjadi emosional. "Apapun yang muridmu lakukan sampai saat ini, dan yang kudapat sampai hari ini adalah karena bimbinganmu. Aku sangat membutuhkan bimbinganmu sekarang. Aku tahu kau bersama denganku dimanapun kau berada. Kau bersama dengan muridmu dan warga. Tunjukkan jalannya padaku." Dia berpikir tentang gurunya memberkati dia. "Sekarang aku bisa duduk di atas tahta." Semua orang berkumpul di ruang sidang. Semua orang menghujani kelopak bunga saat Asoka masuk. Fit bergabung dengan saudaranya. Asoka melihat Acarya Radagupta yang berdiri di depannya sambil mencakupkan tangannya. Dia ingat pertemuan pertamanya dengan guru Chanakya.
Saat ia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Asoka, Acarya Radagupta melakukan arti untuk Asoka. Mahamadya memegang mahkota kerajaan. Aku akhirnya mendapat penghormatan dengan mengenakan ini di atas kepalamu. Asoka berlutut di depannya dan memanggilnya guru. Guru harus selalu dihormati. Mahamadya memberkati dia sambil memakaikan mahkota. Semua orang sorakan untuk Sampora Asoka. Acarya Radagupta memberikan Asoka pedangnya. Asoka menyentuhkan pedang itu ke kepalanya untuk mencari berkat. Asoka memberi tanda pada semua orang untuk berhenti. Ini adalah ritual di mana raja duduk di atas tahta dan melihat warganya. Aku tidak punya niat seperti itu. Aku tidak ingin memerintahmu. Aku bukan raja di depan kalian, tapi pelayan bagi kalian semua. Aku ingin melayani negaraku. Aku ingin menjadi pelayan kalian, dan tidak penguasa kalian. Aku berjanji aku akan selalu hidup dengan kata-kataku. Banyak orang telah mengorbankan hidup mereka dalam perjalananku sampai di sini. Aku berjanji pada kalian semua, aku akan selalu melakukan apapun untuk memenuhi janjiku. Bantulah aku, dukunglah aku, dan terimalah aku. Ini akan membantu dalam membangun bersatunya India. Dia memperkenalkan patung Asoka Stambah di depan semua orang. Singa ini merupakan simbol dari kekuatan yang bersatu. Jika kalian semua bersama denganku, maka kita harus bersumpah untuk selalu bersama, untuk saling melindungi, untuk berdiri sebagai salah satu, dengan tujuan mengurus tanah air kita. Kita adalah prioritas di atas itu harus manusia. Apakah kalian semua denganku? Setiap orang menjawab secara positif. Kekuatan dan kesabaran akan membantu kita membangun India yang lebih baik, di mana hanya ada cinta dan kedamaian. Tidak akan ada tempat bagi permusuhan. Orang-orang senang dengan pemikirannya. Asoka akhirnya duduk di atas tahta. Asoka meminta pada Acarya Radagupta untuk mengirim pesan ke setiap negara tetangga. Minta mereka untuk mendukung kita dalam membangun bersatunya India. Ini adalah waktu untuk bergerak maju. Seorang wanita berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Canda berjalan masuk dan mengejutkan semua orang. "Kau membodohi orang baik dengan berbicara tentang bersatunya India, Canda Soka. Apalagi yang bisa diharapkan darimu? Aku punya hadiah untukmu sekarang, bahwa kau sedang duduk di singgasana." Dia memberinya 2 pot berisi abu susima dan caru. Apa yang bisa menjadi hadiah yang lebih baik dari hari ini? Mahamadya bertanya, "Apa yang kau katakan?" Canda menjawab, "Aku mengatakan kebenaran." "Apakah rajamu punya nyali untuk mendengar kebenaran?" Mahamadya meminta prajurit untuk membawa Canda pergi, tapi Asoka berhenti mereka.